Haleluya, Shalom. Mahasiswa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kuliah kita bahasa Yunani memiliki karakteristik pembelajaran yang harus dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Mengingat jumlah pertemuan kita yang sangat terbatas, maka untuk mensiasati ini saya mengirimkan video ini, membuat video pembelajaran ini sebagai pertemuan awal, sebagai pembelajaran awal untuk mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum atau kaidah-kaidah dasar dalam pembelajaran kita. Kaidah dasar itu dimulai dengan pengenalan abjad dalam bahasa Yunani. Ada 24 abjad yang ada dalam bahasa Yunani dimulai dengan alpha, seperti yang ada di dalam layar. Boleh diperhatikan, abjad yang pertama adalah alpha. Kita akan melihat bahwa abjad ini dalam bentuk huruf kapital seperti ini dan huruf kecil. Alpha adalah aksara yang pertama dibunyikan seperti A dalam kata abad dan dialih hurufkan atau transliterasi dalam aksara Latin sebagai huruf A. Perlu saya sampaikan bahwa antara huruf Yunani dengan huruf yang kita pakai, yaitu huruf Latin, dikenal istilah transliterasi. Transliterasi itu adalah pengalihan huruf dari huruf Yunani ke huruf Latin atau ke huruf kita yang kita pakai di dalam bahasa Indonesia. Mengapa dikatakan transliterasi? Karena alpha tidak sama dengan A. Dan semua huruf-huruf Yunani itu tidak sama dengan huruf Latin. Sehingga kita menggunakan istilah transliterasi. Ya, mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan dalam pertemuan tatap muka kita. Huruf yang berikutnya adalah beta. Ini adalah beta kapital, beta besar, dan ini adalah beta kecil. Ini merupakan aksara kedua dibunyikan seperti B dalam kata badan. Aksara yang ketiga adalah gamma. Ya, di sini tidak ada dibuat huruf kecilnya. Nanti saya akan jelaskan huruf gamma itu seperti ini. Berikutnya adalah delta. Delta kapital dan delta kecil. Delta kapital seperti mirip segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi ya. Dan ini adalah delta kecil. Ini merupakan aksara keempat dibunyikan seperti D, huruf D dalam kata dada. Berikutnya adalah epsilon. Epsilon kapital seperti E biasa dalam E kapital Latin. Dan ini adalah epsilon kecil. Ya, dibunyikan pendek seperti E dalam kata enak. Jadi di dalam bahasa Yunani ada huruf E pendek dan ada huruf E panjang. Ada huruf O pendek dan ada huruf O panjang. Nah, kedua huruf ini memiliki dua bentuk. Satu bentuk panjang dan satu bentuk pendek. Nah, ini adalah E pendek yang dikenal dengan epsilon. Huruf berikutnya adalah zeta. Dalam bentuk kapital atau besar dia seperti ini, mirip Z dalam huruf Latin yang kita pakai di Indonesia. Namun dalam bentuk kecil, huruf kecil dia seperti ini. Dibunyikan seperti Z dalam kata zalim. Bahkan bisa juga dibunyikan seperti DZ ya. DZ. Nanti penggunaannya kita akan lihat. Huruf berikutnya adalah eta. Nah, ini dia eta yang saya sebut tadi sebagai huruf E panjang. Ya. Dalam bentuk kapital dia seperti H Latin. Tapi jangan terjebak, ini bukan H, ini adalah huruf eta kapital. Dalam bentuk kecil, huruf kecil, dia mirip seperti N, namun memiliki tangkai yang lebih panjang ke bawah. Ini disebut dengan E panjang. Penggunaannya seperti huruf E dalam kata emas. Ya. Selanjutnya adalah theta. Ini theta. Dalam bentuk kapital dia seperti lingkaran. Lalu di tengah-tengahnya ada seperti logo Honda ya, seperti huruf H.
Dan dalam bentuk kecil dia seperti O, di mana di tengahnya ada sebuah garis. Ini theta. Ditransliterasikan sebagai TH. Ya, jadi bukan T tapi TH. Nanti kita akan menggunakannya di dalam pembelajaran kita seperti penggunaan kata theta dalam theos. Kemudian iota, huruf I, kappa, transliterasi K, lambda, transliterasi L. Nah, selanjutnya mu untuk M, nu untuk N. Para mahasiswa perhatikan bahwa yang di sebelah kiri ini semuanya ini adalah huruf kapitalnya dan ini adalah huruf kecilnya. Jangan terjebak bahwa N kecil dalam huruf Yunani itu mirip seperti V Latin. Nah, selanjutnya C. C ini ditransliterasikan menjadi KS. Jadi dalam huruf Yunani ada huruf, satu simbol yang mewakili dua huruf. Ini C dalam bentuk kapital, Yunani kapital, dia modelnya seperti ini. Seperti sebuah kurung siku atas bawah, lalu di tengahnya seperti huruf H. Agak mirip dengan theta yang tadi. Nah, ini C. Seperti penggunaannya dalam kata teks. Ya, jadi ada huruf KS. Lalu berikutnya adalah omikron. Omikron ini adalah huruf O pendek. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dua huruf. Satu huruf O pendek dan satu lagi adalah huruf O panjang. Nah, berikutnya adalah P. P ini ditransliterasikan menjadi P, seperti kata pisang, ya. Huruf P dalam kata pisang. Berikutnya adalah Rho. Perhatikan dalam bentuk kapital, dalam bentuk huruf besarnya, Rho ini mirip seperti P Latin atau P yang kita pakai dalam tulisan Indonesia. Namun jangan terjebak, ini bukanlah huruf P. Ini adalah huruf Rho atau R besar dalam bahasa Yunani. Perhatikan di sini ada huruf sigma. Dalam bentuk kapital sigma seperti ini. Namun dalam huruf kecilnya dia ada dua bentuk. Satu sigma fluid, modelnya seperti fluid, dan satu sigma S, sigma biasa. Lalu bagaimana penggunaan keduanya? Sigma fluid digunakan, ya, sigma fluid ini digunakan di semua bagian kata kecuali akhir kata. Jadi kalau kita nanti menggunakan huruf S di akhir kata, seperti contoh berikut ini. Ini alpha, pi, omikron, sigma, tau, omikron, lambda, omikron, sigma. Nah, dua-duanya ini adalah sigma. Namun perhatikan, sigma di sini adalah sigma fluid, tapi sigma di akhir kata ini adalah sigma S, sigma biasa. Kenapa? Karena aturannya, ketentuannya adalah apabila sigma dipakai di akhir kata, maka sigma itu adalah bentuk sigma S atau sigma biasa. Selanjutnya adalah tau. Tau itu seperti huruf T pada kata tahan. Lanjut upsilon, perhatikan. Upsilon dalam bentuk kapital mirip seperti Y. Tapi perhatikan, ini bukan Y. Ini adalah upsilon atau U dalam huruf Yunani. Dan digunakan seperti huruf U dalam kata udang. Jangan terjebak ya, jangan terkecoh. Ini bukanlah huruf Y, tapi ini adalah upsilon kapital. Selanjutnya Pi. Pi ini diterjemahkan atau ditransliterasikan menjadi F. Biasanya kita di Indonesia menerjemahkannya atau mentransliterasikannya menjadi F. Namun dalam konteks bahasa Inggris itu ditransliterasikan menjadi PH, seperti kata filosofi. C. Ada perbedaan antara C dan Ki. Tadi Ki itu KH. Nah, sekarang C itu CH. Ya. CH. Nah, perhatikan, C merupakan aksara ke-22 dibunyikan seperti CH dalam bahasa Inggris atau bahasa lain. Namun dalam bahasa Indonesia
kita terjemahkan menjadi KH. Ya, seperti kata Kristos. Selanjutnya huruf yang berikut ini adalah psi. Psi ditransliterasikan menjadi PS. Jadi kalau kita menulis bahasa misalnya psikologi, maka huruf inilah yang kita pakai. Ini bentuk kapitalnya dan ini huruf kecilnya. Nah, ini yang terakhir ya. Aksara yang ke-24 adalah omega. Dalam bentuk kapital dia modelnya seperti ini. Dalam bentuk kecil dia modelnya seperti ini. Dia mirip seperti huruf W Latin. Dalam bentuk kapitalnya dia mirip seperti O. Dan biasanya ini digunakan dalam satuan hambatan listrik. Baik, bagaimana cara menuliskannya? Saya akan menjelaskan cara menuliskannya kepada kita. Yang pertama, tolong diperhatikan ya. Kita membuat alfa. Huruf yang pertama adalah alfa. Dimulai dari kanan atas. Ya. Nah, ini adalah huruf alfa, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan huruf beta? Beta dimulai dari kiri bawah ke kanan, lalu melengkung membulat. Ini adalah huruf beta. Selanjutnya gamma atau G. Inilah gamma. Iya. Agak mirip seperti alfa ya, tapi dibalik. Bedanya gamma itu memiliki tangkai yang lebih panjang dan lengkungan yang lebih langsing. Coba perhatikan. Ya, gamma. Tidak masalah jikalau dia lebih kurus atau lebih langsing. Nah, ini adalah huruf gamma. Nah, selanjutnya alfa, beta, gamma, delta. Nah, ini dia delta. Kita tulis dengan begini. Dari kanan lalu melengkung. Iya. Ini namanya delta. Saya ulangi. Ya, ini delta. Ya. Masing-masing yang saya buat ini hanyalah huruf kecilnya ya. Huruf besarnya tidak terlalu masalah. Nanti kita bisa pelajari dalam perjumpaan kuliah mata kuliah tatap muka ya. Delta kapital seperti ini ya, seperti segitiga sama kaki ya. Baik, selanjutnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, ini dia. Ini yang tadi. Epsilon seperti angka 3 tapi terbalik ya. Epsilon. Ya. Epsilon. Ya. Atau lebih melengkung lagi. Ya, ini adalah epsilon. Ini E pendek. Zeta. Nah, zeta agak berbeda dengan huruf cetaknya. Zeta dalam tulisan tangan dibentuk dengan cara seperti ini. Satu lengkungan, kemudian bentuk seperti S. Ya, ini zeta. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita membuat zeta? Satu lengkungan, lalu kita bentuk seperti huruf S, lalu ke bawah. Ya, ini zeta. Zeta itu mewakili Z. Nah, kemudian eta. Eta itu E yang panjang. Cara menulisnya seperti ini. Naik ke atas, seperti huruf N, lalu tangkai yang lebih panjang. Baik, itu eta. Epsilon, zeta, eta. Nah, sekarang theta. Theta seperti ini, seperti kita membuat huruf O. Lalu kita buat garis di tengah. Nah, ini theta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Theta. Nah, sekarang iota. Iota itu adalah transliterasi I. Cukup dengan seperti ini. Nah, ya, saya ulangi. Itu iota. Kemudian kappa. Kappa yang mewakili huruf K. Ini dia, kappa. Mewakili huruf A. Tidak sulit ya. Berikutnya lambda. Lambda mewakili huruf L. Nah, ini dia, lambda.
Ya, tidak masalah jikalau mungkin lengkungannya lebih modelnya seperti ini. Ini juga lambda ya. Jadi prinsipnya seperti huruf Y yang dibalikkan ya, yang diputar sebesar 180 derajat. Ya, huruf lambda mewakili L, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu. Ya, berikutnya adalah mu, ini dia mu. Mu itu mewakili huruf M. Ya, mu seperti penggunaan M pada kata manusia. Ya, ini mu. Selanjutnya adalah nu. Nu ini adalah N. Ya, ini nu seperti huruf V dalam abjad Latin, nu. Lalu berikutnya adalah si. Ya. Si itu mirip seperti zeta tetapi memiliki lingkungan yang lebih banyak. Perhatikan, kita mulai dari atas. Lengkung 1, lengkung 2, lalu sekali lagi bentuk S dan tarik. Nah, ini adalah si ya, si. Saya ulangi. Si atau KS dimulai dari lengkungan dari atas. Sekali lagi. Lalu bentuk seperti S. Iya, ini adalah si. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa jauh berbeda dengan si dalam huruf cetaknya atau yang di print oleh mesin? Memang kaidah penulisannya dalam bentuk tulisan tangan seperti ini ya. Ya, jadi jangan bingung, ini adalah tulisan tangan untuk si atau KS. Baik. Sekarang berikutnya adalah omikron. Omikron ini mewakili O pendek. Nah, cara penulisannya seperti itu, omikron. Berikutnya adalah pi. Perhatikan pi. Ini pi. Kita mulai dari kiri bawah naik ke atas. Lalu tarik garis mendatar seperti ini. Ini pi. Selanjutnya, rho. Kita mulai dari kiri bawah naik ke atas. Lalu melengkung. Ini namanya rho. Ya, ini mewakili huruf R. Saya ulangi, rho. Baik, ini rho. Sigma. Nah, ini tadi sigma, ada 2 sigma. Sigma yang pertama itu sigma fluid, perhatikan. Sigma. Ya, dan satu lagi ya, sigma. Dia mirip S, hanya saja lengkungan paling bawahnya itu kecil ya. Saya ulangi. Ya, ini sigma. Berikutnya adalah tau. Ini tau. Ya, mewakili huruf T. Lalu upsilon. Perhatikan, upsilon adalah mewakili huruf U. Iya. Tapi tanpa tangkai di bawah ya. Tidak ada tangkai di bawah. Upsilon. Nah, berikutnya adalah P atau yang mewakili F atau PH. Ini V. Ya, ada yang membuat seperti ini juga tidak masalah. P juga. Ya. P. Nah, berikutnya adalah Q. P, Q. Ini mewakili KH. Ini seperti X. Ya. Tapi agak berbeda dengan X biasa, X Latin. Dia punya lengkungan seperti ini. Ya, ini namanya Q. Nah, yang berikutnya adalah psi. Perhatikan psi itu mirip seperti huruf W. Nah, bedanya dia punya tangkai sampai ke bawah. Nah, ini namanya psi atau mewakili PS. Nah, huruf yang terakhir adalah omega. Omega mirip seperti W, namun bedanya dia melengkung seperti ini. Nah, ini namanya O
Omega. Baik, inilah huruf-huruf yang kita pelajari dalam bahasa Yunani. Ya, baik. Berikutnya perhatikan, saya ulangi lagi. Ada cara dan ada teknik untuk menghafal huruf ini. Alfa, ini alfa ya. Bapak boleh menggunakan lagu untuk membantu penghafalan kita. Alfa, beta, gamma, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Epsilon, zeta, eta. Theta, iota, kappa, lambda. Mu, si, omikron. Pi, rho, sigma, tau, upsilon. Pi, kip, si, omega. Nah, ini dia ya. Nah, jadi tolong seluruh mahasiswa hafal, perhatikan. Kita hanya menghafal transliterasi saja ya. Artinya penerjemahan hurufnya ya. Alfa menjadi A, beta menjadi B, begitu ya. Theta menjadi TH dan selanjutnya. Alfa, beta, gamma, delta. Baik. Mahasiswa sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan video ini dan saya juga akan mengirimkan kepada kita dalam bentuk PowerPoint. Saya akan kirimkan di WA. Tuhan Yesus memberkati kita. Namun sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan beberapa kaidah lain yang harus kita pelajari dalam bahasa Yunani ini. Perhatikan bahwa di dalam bahasa Yunani ya ada beberapa huruf yang satu simbol namun sudah mewakili dua huruf dalam huruf Latin. Seperti theta itu menjadi TH ya, kemudian ki itu menjadi KH, lalu ksi itu menjadi KS, psi itu menjadi PS. Itu tolong diperhatikan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan diftong ya. Diftong terdiri atas dua vokal, yaitu dua vokal yang digunakan secara bersamaan seperti I, A, ui, au ya. Dan selanjutnya nanti saya jelaskan juga dalam pertemuan kita ya. Nah, ini contoh penggunaannya dalam kata santai ya. Kata basilea ya, Philippoi, autos ya, eunlego ya, uranos, uios, yesos. Nah, ini semuanya ini disebut dengan diftong ya. Ada iota dan eta, ada upsilon dan iota, lalu ada omikron dan upsilon ya. Jadi dua vokal digunakan secara bersamaan, itu disebut dengan diftong. Lalu di dalam bahasa Yunani juga dikenal yang disebut dengan tanda-tanda hembus. Ada dua tanda hembus ya. Satu tanda hembus itu keras ya, dan ada tanda hembus yang disebut dengan tanda hembus lembut. Yang disebut tanda hembus keras atau rock breathing itu dibunyikan seperti H. Jadi dalam bahasa Yunani tidak ada huruf H. Tetapi dengan adanya tanda hembus ini seperti tanda koma terbalik di atas sebuah vokal, di atas sebuah huruf, maka dia akan menjadi seperti H. Jadi tolong perhatikan, ini adalah omikron. Omikron ini berarti O. Tapi dengan adanya dengan adanya tanda pernapasan ini di atas, maka ini dibaca bukan O, tapi Ho. Ya, sehingga ini kalimat ini baca menjadi hologos estin tois anthropois. Ya, perhatikan sini, hologos estin tois anthropois. Nah, huruf-huruf inilah yang disebut dengan transliterasi. Tolong mahasiswa perhatikan, inilah transliterasi. Jadi transliterasi adalah mengubah huruf Yunani menjadi huruf Latin, namun masih tetap dalam bahasa Yunani. Jadi berbeda dengan istilah terjemahan atau translate. Nah, selanjutnya kita akan belajar morfologi dan bentuk kalimat dalam bahasa Yunani. Namun ini akan saya sampaikan dalam pertemuan tatap muka kita. Nah, yang paling penting dulu untuk dihafal dalam pertemuan ini adalah bagaimana semuanya itu dihafalkan, dilafalkan sehingga dalam pertemuan berikutnya kita dapat berjalan dengan lancar. Demikian untuk pertemuan kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Lagi sama Bapak. Bercantik apa kita, Pak? Kakak sudah.